Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 3 2024 dari kelas MIF 2B Program Studi Manajemen Informatika. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat database menggunakan SAMPP, PHP MyAdmin, dan dikoneksikan dengan Visual Studio Code lengkap dengan CRUD-nya dan tampilan Bootstrap-nya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kalian masuk ke dalam aplikasi SAMPP. Lalu kalian start bagian Apache dan juga MySQL. Tunggu hingga loading birunya selesai. Lalu kalian klik admin. Lalu untuk membuat database baru, kalian klik new. Lalu masukkan nama database yang ingin kalian buat. Saya di sini akan membuat database yaitu DB pendaftaran tentara. Lalu kalian klik create. Untuk selanjutnya, masukkan nama tabel pertama yang ingin kalian buat. Di sini saya menggunakan tabel calon peserta. Kalian klik create. Untuk kolom pertama, kalian masukkan ID peserta, lalu tipenya integer, lalu kalian pilih primary key, lalu jangan lupa centang auto increment-nya. Untuk kolom kedua, kalian masukkan nama dengan tipe varchar, value-nya 50. Untuk kolom ketiga, kalian masukkan nick dengan tipe varchar dengan value 30. Untuk kolom selanjutnya, masukkan tempat lahir dengan tipe varchar value 30. Lalu kolom selanjutnya yaitu tanggal lahir. Pilih tipe date. Selanjutnya, masukkan jenis kelamin dengan tipe enum. Kalian masukkan enumnya yaitu laki-laki dan juga perempuan. Lalu kalian klik go. Untuk selanjutnya, masukkan alamat dengan tipe varchar, value-nya 50. Selanjutnya, masukkan nomor HP, lalu varchar, value-nya 20. Lalu masukkan email, tipenya menggunakan tipe varchar 100. Di sini kita ubah tipe jenis alamat dengan teks dan kalian hapus value-nya. Lalu kalian klik save. Lalu kalian klik new untuk membuat tabel baru dengan nama tahapan seleksi. Untuk kolom pertama, kalian masukkan ID tahapan dengan tipe integer. Kalian pilih primary key lalu go, dan jangan lupa centang auto increment-nya. Untuk kolom selanjutnya, kasih dengan nama tahapan. Tipenya varchar, value-nya adalah 50. Lalu kolom selanjutnya, isi dengan deskripsi. Lalu pilih tipe teks. Lalu kalian save. Untuk membuat tabel selanjutnya, kita klik new. Lalu kasih nama jadwal seleksi. Kolom pertama isi dengan ID jadwal, tipe integer, primary key, dan auto increment-nya dicentang. Untuk kolom kedua, kita beri ID tahapan dengan tipe integer. Untuk kolom ketiga, kita kasih tanggal dengan tipe date. Untuk kolom keempat, waktu
dengan tipe time. Untuk kolom selanjutnya, lokasi dengan tipe varchar, value-nya adalah 50. Kolom selanjutnya, keterangan dengan tipe teks. Lalu kalian save. Tabel selanjutnya adalah tabel panitia. Kolom pertama, ID panitia dengan tipe integer, nomor key, dan auto increment-nya dicentang. Lanjut kolom kedua, nama panitia, tipenya adalah varchar, value-nya adalah 100. Lanjut kolom ketiga adalah jabatan dengan tipe varchar, value-nya adalah 50. Lanjut nomor HP, tipenya adalah varchar 20. Lanjut email dengan tipe varchar, value-nya adalah 100 dan kalian klik save. Lanjut tabel selanjutnya adalah hasil seleksi. Kolom pertama kalian kasih nama ID hasil, lalu primary key, lalu auto increment. Untuk kolom selanjutnya kalian kasih dengan nama ID peserta dengan tipe integer, lalu ID tahapan dengan tipe integer, lalu nilai dengan tipe float, lalu status kalian pilih tipe enum dengan isi lulus, tidak lulus, lalu kalian klik go. Lalu catatan dengan tipe teks dan kalian klik save. Lalu kalian lihat pada designer, dan di sini belum relasi ya teman-teman. Lalu kita akan membuat relasinya dengan cara kalian klik tabel hasil seleksi, lalu relation view, lalu kalian pilih ID peserta, lalu tabelnya adalah calon peserta, lalu kalian save. Selanjutnya kalian pilih ID tahapan dengan tabel tahapan seleksi, lalu kalian save. Lanjut kalian pilih tabel jadwal seleksi, lalu di sini kalian pilih ID tahapan, lalu tahapan seleksi, kalian klik save. Lalu kalian lihat pada designer. Nah, di sini hanya tabel panitia yang belum terrelasi teman-teman. Lalu kita akan mencoba merelasikan tabel panitia ini teman-teman dengan cara kalian masuk ke dalam tabel hasil seleksi, kalian pergi ke struktur, lalu kalian klik go. Nah, di sini kalian tambahkan dengan nama ID panitia teman-teman, lalu kalian klik save. Lalu kalian pergi ke struktur, ke relation view. Di sini kalian tambahkan ID panitia teman. Lalu kalian pilih tabel panitia, lalu kalian save. Kita lihat kembali pada designer. Nah, di sini tabel panitia sudah terrelasi teman-teman, sudah saling terhubung dengan tabel yang lain. Untuk selanjutnya
kalian pergi ke file manager, lalu ke assersi, lalu kalian pilih SAMPP, lalu htdoc. Di sini kalian membuat folder dengan nama pendaftaran tentara. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kalian X-kan saja. Selanjutnya kalian masuk ke dalam aplikasi Visual Studio Code. Lalu di sini kalian pilih file, lalu open folder. Kalian pilih pendaftaran tentara yang tadi dibuat. Kalian select folder. Untuk selanjutnya, kalian membuat folder config, teman-teman. Lalu di dalamnya kalian membuat file koneksi.php, teman-teman. Lalu kalian masukkan codingan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kalian membuat file dengan nama index.php, teman-teman. Lalu kalian masukkan codingan yang telah disiapkan, teman-teman. Nah, codingannya seperti ini, teman-teman. Lalu kita lihat seperti inilah tampilannya, teman-teman. Lalu selanjutnya kita membuat folder yang namanya calon peserta, teman-teman. Di dalamnya kita membuat file dengan nama index.php, lalu masukkan codingan yang telah kita siapkan, teman-teman. Codingannya adalah seperti berikut ini. Lalu kita membuat file dengan nama tambah.php, teman-teman. Lalu masukkan codingan yang telah kita siapkan. Lalu kita membuat file dengan nama edit.php, teman-teman. Lalu masukkan codingan yang telah kita siapkan. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu kita membuat file dengan nama hapus.php. Masukkan codingan seperti ini, teman-teman. Lalu kita cek di calon peserta. Nah, seperti inilah tampilannya, teman-teman. Di sini kita akan menambahkan data calon peserta. Kalian klik tambah peserta, lalu masukkan nama. Contohnya adalah Muhammad Azmi. Di sini kalian masukkan nick, langsung aja ya, teman-teman. Lalu kalian masukkan tempat lahir dan tanggal lahirnya. Lalu kalian pilih jenis kelamin. Di sini kalian masukkan alamat, lalu masukkan nomor HP, lalu masukkan pemain. Lalu kalian klik simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Di sini kita akan skip penambahan data calon peserta karena memakan banyak durasi. Ini adalah penambahan data calon peserta yang terakhir, teman-teman. Nah, berhasil. Dan ini adalah hasil data calon peserta yang telah saya tambahkan dari teman-teman. Di sini kita akan mencoba edit apakah berhasil, dan berhasil, teman-teman. Lalu kita edit lagi dan update, berhasil. Di sini kita akan menambahkan data calon peserta yang ngasal ya, teman-teman, untuk menguji tombol hapusnya apakah berhasil atau tidak.
Lalu kalian klik simpan. Apakah berhasil? Dan berhasil, teman-teman. Langkah selanjutnya, kalian membuat folder dengan nama tahapan seleksi. Di sini kalian membuat file dengan nama index.php, lalu kalian masukkan codingan yang telah kita siapkan. Lalu kita buat file dengan nama tambah.php. Lalu masukkan codingan yang telah kita siapkan. Seperti ini. Lalu kita buat file dengan nama edit.php. Lalu masukkan file yang telah kita siapkan seperti ini. Lalu kita buat file dengan nama hapus.php. Ya, seperti ini. Lalu kita akan menguji apakah berhasil atau tidak. Dan berhasil. Di sini kita tambah tahapan seleksi. Nah, kita telah berhasil menambahkan tahapan seleksi. Untuk selanjutnya, kita akan skip pengisian data tahapan seleksi pada pengisian yang terakhir, karena memakan durasi yang cukup panjang untuk mengisi semua tahapan. Dan ini adalah hasil data tahapan seleksi yang telah saya isi sebanyak 6 tahapan ya teman-teman. Lalu di sini kita membuat folder jadwal seleksi. Lalu di dalamnya kita membuat file index.php. Lalu kita masukkan codingan yang telah kita siapkan. Selanjutnya kita membuat file tambah.php. Lalu kita masukkan codingan yang telah kita siapkan. Lalu kita membuat file edit.php. Lalu masukkan codingan seperti ini. Lalu kita membuat file hapus.php. Lalu masukkan codingan seperti ini. Selanjutnya kita tes pada menu jadwal seleksi. Dan di sini telah berhasil menampilkan tampilan dari data jadwal seleksi. Dan selanjutnya kita menambahkan data jadwal. Nah, kurang lebih seperti ini adalah hasil menambahkan data jadwal seleksi ya teman-teman. Lalu kita skip saja pada penambahan data terakhir ya teman-teman, karena memakan durasi yang cukup panjang untuk
menambahkan semua data yang ingin kita simpan. Nah, seperti inilah tampilan penambahan data jadwal seleksi yang telah kita buat semuanya, teman-teman. Ada 6 tahapan dengan tanggal-tanggal yang berbeda, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat folder dengan nama panitia. Di sini kita memasukkan file index.php ya. Lalu kita masukkan codingan yang telah kita siapkan, teman-teman. Selanjutnya, kita membuat file dengan nama tambah.php. Lalu kita masukkan codingan seperti ini. Selanjutnya, kita membuat file dengan nama edit.php. Lalu masukkan codingan seperti ini. Lalu kita membuat file dengan nama hapus.php. Lalu masukkan codingan seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian panitia. Nah, seperti inilah teman-teman penampilan data panitia. Lalu di sini kita tambah panitia, kita memasukkan data panitia yang ingin kita buat ya. Ini cuma contoh ya teman-teman, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dalam pembuatan nama. Nah, ini adalah data pertama yang kita tambahkan tadi, teman-teman. Lalu kalian masukkan data panitia selanjutnya sampai selesai ya teman-teman, sesuai dengan keinginan kalian. Saya di sini menambahkan 3 nama panitia yang akan saya gunakan nanti, teman-teman. Kalian bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian. Selanjutnya, kita membuat folder dengan nama hasil seleksi. Lalu kita buat file dengan nama index.php. Lalu kalian masukkan codingan seperti ini. Selanjutnya, kita membuat file dengan nama tambah.php. Lalu masukkan codingan seperti ini. Lalu kita membuat file dengan nama edit.php. Lalu masukkan codingan seperti ini. Lalu kita membuat file dengan nama hapus.php. Lalu masukkan codingan seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian menu hasil seleksi. Dan ini adalah tampilan dari data hasil seleksi. Di sini kita akan menambahkan data hasil seleksi, teman-teman. Kalian bisa menyesuaikan dengan isi database kalian. Di sini nama peserta Muhammad Azmi. Lalu kalian pilih tahapan seleksinya adalah misalkan pemeriksaan kesehatan.
Terus nilainya 90 ya. Lalu statusnya lulus. Catatannya kalian bebas mau memberi apa ya, terserah. Lalu panitia penilainya di sini saya memilih Laksma Arya. Lalu kalian klik simpan dan data berhasil ditambahkan. Begitupun seterusnya untuk nama-nama peserta lainnya. Lalu kalian tentukan saja sesuai dengan keinginan kalian, teman-teman. Di sini saya sudah mengisi semua nama peserta dengan tahapan-tahapannya dan juga nilai-nilainya dan juga statusnya, teman-teman. Lalu catatan dan juga panitia penilainya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan membuat folder dengan nama rekap. Lalu di dalamnya kita membuat file dengan nama index.php. Lalu kalian masukkan codingan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian rekap seleksi. Ini adalah hasil dari rekapan semua isi yang telah kita isi tadi, teman-teman. Di sini ada nomor, ada nama peserta, ada nick, ada tahapan seleksi, ada tanggal seleksi, ada nilai dan juga statusnya, teman-teman. Lalu di sini kita lihat semua data-data yang telah kita isi tadi, teman-teman. Dan di sini kita sudah berhasil membuat database pendaftaran tentara ya, teman-teman. Dan itulah tadi video tutorial yang bisa kalian ikuti untuk membuat CRUD dengan mudah ya, teman-teman. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar maupun mengerjakan tugas. Nanti saya akan berikan codingan yang saya gunakan di video ini, jadi kalian bisa langsung coba sendiri di laptop kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.